Kalian pasti pada penasaran kan, apakah setelah turun berat badan 26 kilo badanku ini bergelambir? Dan kalau tidak pun, hal-hal apa aja yang ngebuat aku ini jadi tidak bergelambir? Hai everyone, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang sudah klik dan tonton video ini. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Nah, di kesempatan kali ini kebetulan ketika minggu lalu aku open Q&A di Instagram, ada satu teman yang menanyakan mengenai turun berat badan 26 kilo, apakah ada gelambir di badanku. Nah, kemarin sudah aku jawab singkat. Lalu karena muncul pertanyaan itu, aku jadi terinspirasi untuk membuat video full versionnya. Teman-teman yang penasaran harus tonton sampai akhir dan jangan di skip ya. Tapi sebelum itu, please tekan subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya supaya aku lebih semangat bikin konten-konten yang mungkin akan bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Oke, kita langsung aja mulai masuk ke pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Jadi kondisi kulitku setelah aku turun berat badan 26 kilo adalah baik-baik saja. Tidak ada gelambir yang gimana-gimana ya. Tapi memang kondisi kulitku tidak sekencang waktu dulu aku kurus. Waktu aku sebelum obesitas ya tentunya. Jadi ini aku mau kasih lihat kalian sedikit. Ini kondisi lenganku ya. Lengan ini adalah yang di bagian tubuh orang mungkin sangat rentan bergelambir. Jadi yang rentan bergelambir adalah biasanya di bagian perut, di bagian lengan, dan di bagian paha. Nah, kalau untuk menunjukin perut, terus terang aku belum di tahap yang aku cukup pede ya. Cuman ini lengan aja sebagai contoh. Nah, ini kondisi lenganku saat ini. Seperti yang kalian lihat, sebetulnya ini nggak bergelambir ya. Cuman memang kurang kenceng aja kalau menurutku. Nah, sebetulnya ini ngatasinya gampang banget. Nanti aku akan jelasin ke kalian satu persatu. Tapi aku hanya mengingatkan ke kalian kalau bergelambir atau tidak itu bukan faktor utama. Tujuan kalian untuk diet ya. Karena menurutku kalau kalian mau diet hidup sehat, tujuannya memang harus untuk sehat dulu nih teman-teman. Nah, itulah mengapa menurutku menanamkan pola pikir yang tepat ketika kalian memutuskan untuk hidup sehat ataupun diet, itu adalah kalian harus mengutamakan kalian mau kepingin sehat, bukan untuk tujuan misalkan estetik. Untuk kepingin cantik boleh sih nggak apa-apa, tapi kalau menurutku faktor utama kalian harus sehat, kepingin sehat dulu supaya kalian tuh nggak kecewa. Karena memang di beberapa kasus tertentu ada orang yang turun berat badan dalam jumlah yang cukup banyak. Sebetulnya kalau 26 kilo di kasusku ini sebenarnya cukup banyak. Cuman karena aku tidak terlalu lama di berat badan yang di 82, makanya kulitku ini cepat menyesuaikan untuk kembali ke bentuk semula. Walaupun tidak sempurna ya teman-teman. Karena aku sempat mengalami fase-fase di mana kulitku ini mengembang ketika dulu berat badanku di 52, naik 10 kilo ke 62, sampai 10 kilo lagi di 72. Itu cukup lama dan memang ada pengembangan stretch mark di beberapa bagian kulit ya. Di bagian perut, di bagian paha, di bagian betis belakang, dan juga di bagian lengan bagian sini, dekat ketek juga ya, di bagian payudara pun iya. Nah, tapi ketika aku dari 70 ke 80 itu terjadi sangat cepat sekali dalam waktu kira-kira 1 tahun. Tapi setelah aku di berat badan 82, aku langsung memutuskan untuk ambil keputusan aku harus diet dan turun berat badan. Nah, ketika aku tidak terlalu lama di posisi 82 kilo, kulitku ini langsung cepat kembali ke posisi di berat 72, jadi kerusakannya tidak terlalu tinggi. Jadi secara singkat yang aku maksud adalah semakin lama kalian berada di dalam kondisi obesitas yang terlalu lama, itu akan membuat kulit kalian semakin susah untuk beradaptasi dan kembali ke kondisi yang semula. Jadi itulah sebabnya kenapa aku sarankan untuk teman-teman ketika kalian lihat video ini, aku saranin untuk segera ambil keputusan hidup sehat dan turun berat badan menjadi berat badan yang lebih ideal. Nah, selain itu faktor usia juga mempengaruhi tingkat keelastisitasan kulit seseorang nih teman-teman. Jadi kalau kalian sudah berusia mungkin agak lanjut dengan kalian yang masih muda, masih besar kemungkinan yang masih muda ini untuk kulitnya kembali ke bentuk seperti semula atau menyesuaikan ke bentuk kalian yang sekarang sudah lebih ideal. Seperti itu teman-teman. Tapi kembali lagi ya, kalau fokus utama adalah jangan untuk estetik dulu, karena ketika kita mengharapkan estetik nanti kita akan kecewa nih teman-teman. Walaupun kondisi kulitku ini tidak sesempurna dulu ketika aku jauh sebelum obesitas ya, tapi aku nggak ada rasa kecewa atau penyesalan sama sekali. Justru aku malah bersyukur nih teman-teman, karena walaupun kulitku tidak sempurna, tapi aku secara manusia sekarang jauh lebih sehat dan aku jauh lebih bersyukur. Lebih baik kalian fokus dulu ke hidup sehatnya kalian. Kalian terbiasa dulu dengan pola hidup sehat yang kalian jalankan, pola makannya, pola tidurnya, pola minumnya, istirahat yang cukup, jalan kaki. Nah, ini semua harus kalian terapkan dulu sampai kalian ini merasa terbiasa. Kalau kalian sudah sampai di BB ideal, baru setelah itu kita fokus ke pengencangan dan pembentukan, oke? Nah, beberapa hal yang aku lakuin setidaknya untuk aku
mengusahakan supaya badanku ini tidak gelambir selama proses penurunan berat badan 26 kilo adalah pertama, aku selalu mencukupi kebutuhan protein harianku. Nah, aku di sini tidak sedang berbicara sebagai praktisi atau sebagai dokter ya. Nanti kalian boleh riset sendiri atau kalian baca-baca artikel di Google, begitu banyak kok yang menjelaskan kebutuhan protein harian kalian. Nah, yang harus ditekankan adalah kalian jangan makan protein terlalu sedikit. Makan yang cukup proteinnya, karena protein ini berpengaruh banyak untuk pembentukan otot dan juga mempengaruhi kayak elastisitasan kulit kalian. Nah, lalu yang kedua, aku selalu rajin pakai lotion. Lotion tidak harus yang mahal, lotion murah yang kalian bisa beli di Alfamart, Indomaret terdekat, yang tidak hanya dioleskan ke tangan atau kaki aja, tapi sampai ke badan, sampai ke perut nih teman-teman. Dan yang ketiga adalah aku rajin memakai korset. Di proses penurunan berat badanku di awal-awal, memang aku hampir setiap hari, mungkin setidaknya 5 hari dalam 1 minggu, aku selalu rutin memakai korset yang full body. Seperti ini nih contohnya. Dan ketika aku jalan 45 menit pun, aku juga pakai legging yang mengandung turmalin. Nanti ketika kalian sudah mencapai target BB ideal kalian berada di fase maintenance, di mana kalian boleh menambahkan olahraga yang ringan sampai ke olahraga yang berat, tentunya bertahap ya, yang berguna untuk pembentukan dan juga lebih ke pengencangan ya teman-teman. Nanti pelan-pelan kalian boleh aplikasikan dalam kehidupan diet kalian. Contoh seperti aku, ketika aku dulu masih fokus ke penurunan berat badan, aku jalan 45 menit rutin tiap hari. Tapi mulai beberapa minggu ke belakang ini, aku sudah mulai jogging pelan-pelan nih, lari setiap pagi. Nah, nanti kedepannya pun aku juga ingin kembali ke gym ya, kepingin angkat beban sedikit, terus cardio, lebih untuk ke pembentukan aja sih. Nah, ini semua nanti boleh kalian aplikasikan dalam kehidupan diet kalian. Kalian nanti sesuaikan dengan kenyamanan dan juga hobi kalian, kesukaan kalian. Pokoknya nanti ke depan aku akan tetap update kok progres hidup sehatku sama teman-teman semua, supaya kita bisa saling menguatkan dan saling menyemangati satu sama lain. Banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Aku berharap semoga tontonan video ini bisa bermanfaat buat hidup kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari aku. Terima kasih ya, sampai ketemu dan salam sehat. Bye!